أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور والدين. والحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار القادر الجبار محمد المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. والحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin, para ulama, tuan guru, Syekh Pandai yang kami muliakan, jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu di dalam taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita, melaksanakan subuh. Dan alhamdulillah mungkin sebelumnya sudah melaksanakan salat fajar, dan insyaallah sampai syukur nanti kita akan duduk bersama dalam kajian rutin kita ini dalam membaca, menggali, mendalami, mentalaah dari sabda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita tajdid niat kita. Mari kita ulangi lagi niat kita masing-masing, sehingga duduknya kita di sini menjadi faidah dan amal yang kemudian memberatkan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadi kemudahan bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan ke hadis yang ke-29 dari sabda Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih berbicara tentang hikmah, kebaktian dan keuntungan dari sikap sabar. Dan alhamdulillah, apalagi kita di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang hasanah. Karena hadirullah, karena di dalam ayat Al-Quran, ya, di dalam tafsir ayat Al-Quran menyebutkan bahwasanya fala tazlimu fihi anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Ayat ini berkaitan dengan bulan-bulan haram. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan Allah menyebutkan minha 4 hurum, dan 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. 3 berturut-turut dan 1 sendirian.
ketiga itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan saatnya bulan Rajab. Nah, hadiratullah, karena itu mudah-mudahan bulan Rajab kemudian mengantarkan kita menuju bulan Sya'ban, dan akhirnya kita bertemu lagi dengan tamu Allah yang agung untuk bulan Ramadan. Pada hadis yang ke-29 ini, An Abi Zaid Usamah bin Zaid, dari Abi Zaid, bapaknya Zaid, namanya Usamah bin Zaid. Nah, hadirullah, dari nama ini kelihatan mengulang-ulang, karena orang Arab biasa membuat nama anaknya itu dari nama datuknya. Itu biasa. Muhammad bin Mustafa bin Muhammad lagi, ya, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad lagi. Itu biasa saja. Ya. Kalau kita jarang nama anak itu nama datuk bapak kita sendiri, itu jarang. Ya. Biasanya namanya nama yang jauh. Apalagi hari ini nama-nama Zaid itulah jarang dipakai. Ya. Nama-nama balap atau kadang-kadang ada orang tua membuat nama anaknya itu nama yang sesuai dengan apa yang terjadi. Ya. Ada di dusun saya itu namanya Mike Tyson, karena waktu itu Tyson menang. Nah, jadi panggillah Tyson. Ya. Ini jangan-jangan nanti ada pas pula main bola yang hebat ngegol, anaknya lahir dibuatlah nama main bola. Nah, hadirullah, selama itu nama tidak mengandung keburukan, maka boleh-boleh saja. Meskipun dianjurkan untuk memberi nama-nama yang baik, ya, nama Muhammad, nama Abdullah, dan seterusnya. Hadirullah, maka ini dari bapaknya Zaid, ya, bin Usamah. Dari bapaknya Zaid namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harisah. Nah, beliau ini adalah seorang sahabat yang mulia. Ya. Usamah bin Zaid adalah seorang sahabat yang begitu mulia sekali. Ya. Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah ini anak daripada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harisah. Kita ketahui Allah, Zaid bin Harisah adalah seorang sahabat yang dari keturunan biasa-biasa saja. Bahkan dikatakan beliau adalah Maula Rasulullah SAW. Beliau adalah budaknya baginda Rasulullah SAW. Dan bahkan beliau ini dinikahkan kepada Zainab bin Jahash, ya, yaitu sepupunya baginda Rasulullah SAW. Meskipun kemudian tidak berlangsung sampai akhir hayatnya karena harus berpisah, bercerai. Dan hadirullah, Zaid bin Harisah ini kemudian pernah diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Ya, seorang yang biasa, seorang yang keturunan orang biasa, ya, jauh dari pelosok dan bahkan dari suku yang biasa-biasa saja. Kemudian ceritanya Zaid bin Harisah ini pergi sama ibunya, kemudian di perjalanan dirampok, kemudian beliau ini diambil, dicuri, kemudian dijual, ya, di sekitar pasar Mekah, dan kemudian dibelilah oleh Bani Hashim, ya, dari suku Quraisy. Kemudian beliau menjadi budaknya baginda Rasulullah SAW. Dan hadirullah, saking cintanya beliau kepada baginda Rasulullah SAW sehingga beliau banyak diangkat menjadi pemimpin perang, dan berikutnya kemudian beliau diangkat menjadi anaknya Rasulullah SAW. Maka berikutnya disebut Zaid bin Muhammad, ya, Zaid bin Muhammad. Kemudian berikutnya dibatalkan oleh Allah SWT. Tidak boleh kemudian nama ud'uhum li'abahim wa aqsat 'indallah. Maka panggillah nama mereka sesuai dengan nama bapaknya. Ya. Maka begitu hadirullah, inilah ayat yang membatalkan tentang tabanni, tentang mengangkat adopsi anak. Maka kalau adopsi anak tidak boleh nama bapaknya dirubah menjadi nama kita. Saya angkat anak misalkan adopsi, maka anak tersebut misalkan namanya Muhammad,
Muhammad bin Hermanto, itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dia adalah bapak aslinya, tidak boleh berubah keturunannya, itu tidak boleh. Ya. Nah ini salah satu contohnya adalah Zaid bin Haris. Hadirkumullah. Nah, maka dari itu hadirin sekalian, ya, maka tabanni, ya, mengadopsi anak kemudian merubah bininya, merubah nasabnya, itu tidak boleh. Ya, mohon maaf kalau ada terjadi, silakan banyak adopsi anak, silakan kalau babnya ta'awun baik, ya, membantu baik, tidak merubah kasih sayang kita, namun tetap saja walaupun kita sayang, walaupun kita bina sampai besar, kita besarkan, namun tidak boleh merubah keturunannya. Ya, tidak boleh. Bagi anak perempuan, ya, apalagi anak perempuan, mau diingat, nah, kenapa? Nanti akan menjadi wali nikahnya. Ya, akan menjadi wali nikahnya nanti. Nanti ditanya apakah ini anak kandung saudara? Yo, nah, padahal bukan. Ya, padahal bukan anak kandung, maka tetaplah disebut. Ya, kalau namanya Maryam, sebutlah nama bapaknya, Maryam binti Harun misalnya, Maryam binti Ahmad, Maryam binti Mustafa, sebutlah nama bapaknya. Persoalan kita mengasuh dia sampai besar itu adalah bagian dari bab kita beribadah, membantu, ya, membantu apalagi sampai memuliakan, mengolahkan menjadi orang terhormat, masya Allah luar biasa. Ya, itu adalah bab kebaikan sana. Kalau anaknya tersebut kemudian menjadi orang baik, anak tersebut kemudian menjadi orang hebat, anak tersebut menjadi orang yang kemudian mengamalkan, ya, agama ini, apalagi mendakwahkan, mengajak orang baik, maka semua itu adalah amal-amal jariah yang kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirullah, maka itu Usamah bin Harisah, Zaid bin Harisah adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, orang yang biasa-biasa saja, kemudian masuk kepada keluarga orang yang terhormat. Dan kemudian Zaid bin Harisah ini pernah diminta oleh bapaknya, mengetahui ternyata anaknya ini mengikut sebuah kelompok komunitas atau suku yang begitu tinggi derajatnya di antar suku-suku Arab. Kemudian datanglah bapaknya menghadap Rasulullah SAW. Ya, waktu itu dia tidak tahu Muhammad ini siapa. Datanglah menghadap dan meminta agar dijaga anak ini menjadi anak yang baik, dijaga jangan disiksa dan seterusnya. Kemudian Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, dia ini sama seperti anakku, maka sebutlah Muhammad, Zaid bin Muhammad. Ya. Dan bahkan dikatakan hampir saling mewariskan. Ya. Dan bahkan dikatakan saling mewariskan. Rasulullah mengatakan kami saling mewariskan. Namun kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Maka hadirullah, makanya kalau ada anak adopsi, anak angkat, maka dia tidak mendapat warisan kecuali dengan cara apa? Dengan cara memberi hibah kepadanya. Boleh, ya, paling banyak 1/3. Tidak boleh semuanya. Yang mohon maaf, tidak boleh semuanya. Kenapa? Ada batasnya. Karena ada hak orang, ada hak orang lain di situ. Kemudian Zaid bin Harisah maula Rasulullah SAW, kemudian disebut, ya, hibbihi wa ibn hibbi. Beliau itu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Orang yang disayangi oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian qala, ya, arsalat bintun Nabi SAW, ya, anak Rasulullah SAW, anak perempuan beliau, bintun Nabi SAW, ya, mengirim utusan kepada baginda Rasulullah SAW. Siapa anak itu? Dalam keterangan hadis ini dikatakan anak Nabi itu bernama Zainab. Ya, anak Nabi itu bernama Zainab. Nah, kemudian Zainab ini, ya, ada anaknya. Ada yang mengatakan Ali. Ada Ali bin Abil As. Ya, nama suami Zainab ini adalah Abul As. Kemudian anak tersebut ada yang mengatakan Ali bin Abil As. Ada yang mengatakan anaknya ini adalah Umamah binti Abil As. Nah, hadirkumullah, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna ibni qad ukhtudira fashhadna. Sesungguhnya anakku sedang dalam sakaratul maut. Ya, kata Zainab ini, ya, Zainab ini mengutus kepada baginda Rasulullah SAW, apa, memberitahu, mengabarkan tentang kondisi anaknya yang sedang begitu sakit, yang sedang sakit parah, yang sedang menghadapi sakaratul maut. Nah, usirat bintu Nabi, ya,
Zainab ini mengirim seorang sahabat, mengirim untuk mengundang Nabi, mengajak Nabi untuk menyaksikan. Ya, inna ibni qad uhtidira. Sesungguhnya anakku sekarang sedang sedang menghadapi maut. Ya. Napasnya sedang ke atas bawah. Gitu. Ya. Maka itu anaknya siapa? Maka ada yang mengatakan anaknya adalah Ali bin Abi As. Ada yang mengatakan Usama. Ada yang mengatakan Umamah binti Abi As. Namun pendapat mengatakan lebih kuat adalah Ali bin Abi As, karena di sini disebut inna ibni, ya, anak laki-laki. Itu adalah inna ibni qad uhtidra, ya, fashhadna. Sesungguhnya anakku sedang sekaratul maut, maka tolong lihat, kira begitu. Tolong tengok kami. Nah, hadirinullah, dalam kondisi seperti ini, ya, hikmah dari hadis ini adalah kita boleh kalau sedang keluarga ada yang sakaratul maut, orang yang sedang sakaratul maut, kita boleh ngajak orang baik-baik datang. Ya, sekali di sini ada keluarga kita di rumah di sini yang sedang sakaratul maut, kita ajak orang yang baik datang. Kenapa? Karena di samping untuk memberi kekuatan kepada kita, juga mungkin bisa membimbing di antaranya. Membimbing mayit, ya. Kenapa hadirinullah, nauzubillah, nanti datang konco-konconya, apalagi orang yang bergaul dengan kawan-kawan yang tidak jelas. Datang kawan-kawan yang main domino sama-sama. Nah, nanti dom dibawa dia. Ya. Datang kawan-kawan nanti bawa kawan-kawan yang sama-sama main joker, nanti kartu joker bawa dia. Nah, kawan sekelas mau kasih ini kartu apa nih? Kartu joker. Nah, maka itu apa? Yang dipanggil oleh beliau adalah selain dari itu adalah bapaknya, tapi bapak itu siapa? Rasulullah SAW. Bapaknya siapa? Bapaknya adalah bapak Zainab ini siapa? Rasulullah SAW. Dia memanggil orang baik untuk apa? Untuk apa? Membicarakan. Karena kalau orang baik datang, melihat orang sakit, tentu yang dibicarakan adalah kebaikan. Ya. Kalau orang baik yang datang, seorang ulama yang datang, tentu dibicarakan adalah kebaikan. Jadi kalau orang na'udzubillah, apalagi orang yang suka namimah, ghibah, kan, membicarakan keburukan orang lain, nanti dia tanya, ini sakit apa? Kena apa? Segala macam, jadi gunjingan. Na'udzubillah, ya. Maka itu kalau kita datang ke tempat orang sakit, yang pertama menghiburnya, mendoakannya, menghiburnya. Ya, kita hibur, insyaallah, kita tenangkan. Wah, insyaallah sehat, ya. Ya, setelah sakit itu, maka kita hadirullah, ada seorang dokter, ya. Obatnya itu biasa-biasa, kan. Datang situ pokoknya suntik pokoknya. Nah, kalau orang dusun gitu kan, dia kalau makan obat itu belum berobat namanya. Nah, itu biasanya itu kan. Nah, datang itu apa? Nah, pegang-pegang suntik, itu baru berobat. Nah, orang tuh pokoknya dulu rame. Tempat beliau rame. Kenapa? Resepnya cuma itu aja. Datang sakit apapun orang dah jangan ketawa dulu. Tenang, biasa belah sakit. Dikit, ada banyak para hal sakit. Maka ada orang yang kadang-kadang gara-gara sakit itu datang ke dokter bukan tambah sehat, tambah stres. Ya, ibu nih sekarang makanlah apa yang nak dimakan. Karena ini macam ini sebulan biasanya itu dewasa. Ini bukan sehat, stres. Ya, saya pribadi pernah dihubungi ada dosen juga kayak gini. Ujungnya telepon, Dino di mana? Apa yuk? Bisa datang ke rumah yuk. Apa hal? Wah, kayaknya umur udah panjang lagi. Apa hal pula di mana? Ayo tahu umur udah panjang lagi. Lupa jadi ponis dokter. Ya, katanya ibu, sekarang sabarlah. Ya, katanya ibu, ya sekarang ini nikmati aja hidup. Karena yang macam ini ibu biasanya paling lama 4 bulan. Ya, nah balik dari rumah sakit bukannya sehat, stres. Tolong Dinda ajarkan apa ayat-ayat nak dibaca ada mati ini, apa doa-doanya. Nah, saya bilang baca semua Al-Quran, bacalah salawat, ya. Karena kita dah tahu jangan-jangan saya duluan dari ini. Mati terus ya Allah, berobat itu adalah cara kita untuk berikhtiar.
Karena kita berobat bukan untuk ngelak mati. Karena orang tidak sakit pun mati. Ya, orang tidak sakit mati. Nah, sedang duduk di masjid mati, sedang tersenyum-senyum mati, sedang minum air mati. Nah, hadirkumullah mati. Ada orang yang satu bis, ya, yang lain supir mati, yang kondektur selamat, ya, yang duduk di depan selamat, yang duduk belakang mati. Nah, hadirkumullah, kadang-kadang orang takut, dan nak duduk depan, duduk belakang belah. Ya, kenapa? Kalau depan kalau tabrakan duluan kena. Nah, yang meninggal yang belakang. Yang kadang-kadang banyak juga ada orang naik motor tabrakan motornya, yang di depan selamat, yang belakang tewas. Kenapa? Dia mental ke jalan, yang di depan mental ke samping. Nah, mestinya logikanya yang mati duluan yang di depan. Rupanya selamat apa? Kena apa? Yang di depannya mental ke kiri ke jalan, ke tepi jalan dalam semak hidup. Yang belakang mental ke jalan. Nah, pas mental ke jalan lewat pula mobil bus besar pula selesai. Nah, hadirullah, kenapa? Nah, ini hadirin sekalian. Karena itu, ya, Zainab mengatakan inna ibni qad tafdhir. Ya. Fashhadna, anak saya ini ya sedang sekaratul maut. Sedang menghadap kematian. Maka tolong tengok kami, tolong tengok kami. Kira begitulah bahasa kita. Kemudian Rasulullah SAW arsala yuqus salam wa yaqul. Kemudian kata Rasulullah, nah, orang yang diutus ini kata Rasulullah, kau balik. Ya, apa kata Rasulullah? Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kulli syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Rasulullah bukan datang, kata Rasulullah, balik katakan wa inna lillahi ma akhadh. Sesungguhnya, ya, kalau punya Allah, Allah yang ambilnya. Nah, hadirkumullah, kita ini semuanya menikmati apa yang Allah beri. Sebagaimana yang saya ceritakan kemarin itu apa? Tentang Ummu Sulaim, kan? Ibu daripada sahabat Rasulullah SAW, Anas bin Malik. Nah, hadirkumullah, bagaimana ketika menyambut suaminya datang ke rumah, ya, adiknya Anas bin Malik ini meninggal dunia, mulai tidak dikasih tahu kepada suaminya langsung. Ketika suaminya pulang, didiam diurus dulu, dimandikan, disiapkan dulu, kemudian didiamkan dulu sampai suaminya balik. Sama berikutnya besok pagi, bahkan mohon maaf, malamnya sudah berkumpul dengan suaminya. Besok pagi baru kasih tahu. Sebelum kasih tahu baru ditanya, kalau ada orang yang nitip sesuatu, kemudian dia minta lagi, apa sikap kita? Ya bagilah, kalau dia punya dia. Nah, baru berikutnya, ini anaknya sudah meninggal, sudah Allah ambil. Maka itu innalillahi ma akhadh. Hadirkumullah. Maka itu hadirin sekalian, ya, sesungguhnya sebenarnya ini mengajarkan kita bahwasanya kalau kehilangan sesuatu jangan stres. Kehilangan jabatan jangan stres. Biasalah itu. Kadang-kadang orang gigih mendapat jabatan, ya biasalah. Tapi kadang-kadang yang susah tuh turun dari jabatan. Ya, banyak orang yang dapat jabatan tapi turun jabatan itu dia stres. Timbullah sikap power syndrome. Ya, sikap terlalu merasa dia lah yang paling benar, dia lah yang harus dihormati, orang lain tidak boleh mengusulkan. Nah, ini yang khawatir itu orang yang power syndrome, orang yang selalu merasa dia ini pejabat, padahal sekarang tidak pejabat lagi. Dulu ya, sekarang tidak lagi. Ya. Nah, hadirkumullah, sikap-sikap seperti ini harus diingatkan. Kita sekarang biasa saja. Dulu memang dihormati. Mengenai hadirin sekalian, maka ketika sedang menjabat dihormati orang, dipuji orang, ya biasa-biasa lah. Orang muji itu kenapa? Karena ada keperluannya. Ya, yang tidak dapat keperluan menghina, menghujat. Ya, maka itu kalau nak jadi pejabat, siap-siap. Nah, jangan hanya dipuji, dijilat. Oke? Dijilat oleh bawahannya. Kenapa? Ya karena itu bawahan punya pokok ada keperluan, kepentingan. Maka hadirullah, maka kembali kalau jabatan itu adalah qulillahumma malikal mulki yu'til mulka man tasha. Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun. Maka saat menjabat sering-seringlah melihat ke bawah.
Ya, kalau ada punya jabatan, kalau punya harta banyak, ingat-ingat harta yang banyak itu, ya itu adalah sebagiannya milik orang lain. Ya, maka hadrakumullah, untuk hadirin sekalian, maka walillahi ma akhadh. Ya, Allah semuanya yang mengambil hak miliknya. Kalau semuanya kita sudah katakan itu adalah milik Allah, maka terserah kapan Allah mengambilnya. Yang penting kita siapkan dulu mental kita siapkan jiwa kita, bahwasanya semuanya apa yang kita dapatkan hari ini itu semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadrakumullah, kita ini dikatakan sama semuanya. Apa bedanya kita dengan presiden? Sama, lahir sama-sama telanjang, mati pun sama-sama udah bawa apapun. Hah? Kita dengan presiden, kita dengan anak presiden sama, anak muda dengan anak presiden sama. Lahir sama-sama telanjang, kaget mati juga tidak bawa apapun. Hah? Kalau dia anak presiden, memang apa namanya, mobil Rubiconnya dibawa, enggak juga kan? Ada orang yang mati mobil Rubicon dibawa, enggak ada. Hah? Kalau bawa apapun juga hati-hati, kaget 5 jam setelah itu ada orang yang nyongkel kuburan. Ya, yang saya dengar cerita itu katanya di Malaysia itu, ya, mohon maaf, orang yang apa namanya, ada satu komunitas, satu kaum, ya, satu suku di dunia ini, ya kalau dia mati itu, apa, dikuburkan tuh dengan semua, ada HP-nya dikuburkan masuk juga, ya, harta-hartanya dibawa, sampai ke AC-AC-nya dibawa juga, dipasang AC di kuburan. Nah, ujungnya kok digali sama orang. Sudah kurang, sudah malamnya udah habis hilang kalau benar. Nah, apa pula HP juga dibawa. Emang nak nelpon. Nah, hadratumullah, kalau ada yang bawa HP dalam kuburannya, pas setelah dikubur dia nelpon, berarti dia ngangkat. Nah, jangan nelpon ke tengah malam. Nah, sudah tidur belum? Ya? Saya di luar, belum ke pintu, berarti tak? Nah, hadratumullah, kita itu sama saja. Maka semuanya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, apapun kita miliki, kita ingat, ini kapan saja Allah ambil, Allah ambil. Ya. Kapan saja Allah berkehendak, selesai. Ya. Ada orang yang bergembira, begitu gembiranya mendapat jabatan, ujung besok mati. Langsung di PAW seorang. Ya. Hadratumullah, ada sebuah tempat, saya lihat di Facebook, ya. Jadi kawan ini baru meninggal, sehari meninggal, ya, anggota dewan, lupa nama dia tuh, sehari sudah meninggal tuh, dan dikirimkan balik ke rumah dia. Kan ada nama kalau dewan tuh, anggota dewan itu nama dia, nama, sehari sudah meninggal, kenapa? Karena buru-buru kawan dia nak PAW pula. Nama dia tuh dikirim orang balik ke rumah dia. Masya Allah, ya. Apa katanya? Wah, terlalu nianati, baru kemarin meninggal. Dikirim namu tu balik. Namu yang buat dengan kain ganti tu. Kan di meja tu ada. Dikirim ganti balik ke rumah dia. Kenapa tu ganti dan nak lagi namu tu ada di situ? Nah, hadratumullah, kali itu ingat, ya. Usi kombinasi, ingat. Kadang-kadang saat punya jabatan, lama-lama ingat, ada saat yang anda turun. Nah, ketika anda turun, siap-siap, ya. Lamunnya mikir dulu kan ramah-ramah, sekarang tidak peduli amat awal. Mulai itu perasaan, ya. Dulu bukan main datang ke kantor, orang tunggu di depan pintu, ya. Dibuka pintu bawa masuk. Sekarang kalau datang, macam-macam tidak kenal. Nah, mulai stres kan, mulai stres. Nah, hadratumullah, maka itu, ya, ingat-ingat. Kenapa? Kalau kita ingat bahwasanya jabatan apapun yang kita miliki terpunya Allah, maka saatnya diambil kita bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau ba'da siapapun yang Allah berikan. Nah, hadratumullah, maka hari ini, ya, di apa, orang-orang yang dompeng itu kayak mendadak hari ini. Dulu biasa-biasa, sekarang langsung dapat emas 6 kilo, langsung dapat ini kayak mendadak. Nah, hadratumullah, makanya kita khawatirkan nih ada mentalitas yang berubah, ya. Dulu biasa-biasa motong karet, biasa rajin ke masjid, tapi hari ini semenjak dapat rezeki yang banyak,
jangan-jangan apa yang terjadi apa? Terjadi narkoba luar biasa. Ternyata hadirkumullah, ya, yang saya dengar cerita itu di tempat-tempat itu narkoba itu macam orang jual permen. Ke dalam-dalam tuh. Hah? Dan orang mencari itu apa? Ternyata minuman keras. Masya Allah. Artinya apa? Duniawi dia dapat, tapi ternyata lupa dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, narkoba macam permen, minuman keras, pesta-pestanya mabuk. Alasannya apa? Alasannya kami tak tahu kalau tidak minum kerjaannya berat, memang berat kerjanya. Nah, hadirkumullah. Maka walahul ma'atah. Ya, apa yang Allah ingin berikan kepada kita terima. Namun hadirkumullah, maka kita berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu. Karena bagian daripada apa? Kalau Allah langsung berikan tanpa ada ikhtiar, kadang-kadang tidak berani pula kita menerimanya. Ya. Allah berikan, balik-balik ke rumah kakek langsung ada sudah terhidang kue bolu semua di meja ibu. Berani ibu makannya? Siapa pula yang menghidangkan nih? Lengkap kue ada galon. Berani tak? Hah? Tak berani kita makannya. Nah, namun karena kita tahu prosesnya, kita tahu masaknya, ya, maka itu apa? Kita enak merasa menikmati makannya. Allah menghendaki, Allah memberikan apa yang Allah nak berikan kepada kita, dan Allah mengambil apapun apa yang Allah nak ambil kepada kita. Karena hakikatnya apa? Semua yang kita miliki adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau begitu apa? Yang berikutnya tidak usah sombong amat. Ya, punya sesuatu yang lebih dari kawan, tidak usah sombong. Nah, hadirkumullah ini kadang-kadang dikejar pula perasaan kadang. Ya, orang mungkin berkali lipat dari itu. Orang diam-diam deh. Ya, ini baru punya pot bunga elok, bukan main. Bertengok galau kawan sebelah. Nah, orang mungkin lebih banyak dari itu. Ya, baru beli kulkas kredit pula, bukan main. Tahu galau keluarga ini kita beli kulkas mereknya apa? Ya, cerita ayam tuh apa? Terbang masuk rumah saya, terbang atas kulkas yang baru saya tuh. Nah, yang baru tuh. Kalau terbang ke kulkas dia sobek, cuma nyebut baru tuh. Nah, terbang ke kulkas saya baru tuh, padahal kulkas itu terbuat dari macam-macam, panjang cerita kulkas tadi ya. Nah, padahal kanti kulkas macam itu sudah dijual pula, nada bagus lagi. Nah, hadirullah, hati-hati apalagi membicarakan sesuatu ya, benda kepada orang yang memang rasanya tidak mungkin mendapatkan itu. Hati-hati juga ya. Ya Bu ya. Bicara kepada kita punya gelang misalkan 100 gram. Tetapnya tetangga ini makamnya payah. Cerita itu gitu. Cerita beli gelang itu buatnya di mana, harganya berapa. Kepada tetangga yang makanannya banyak, mohon maaf. Nah, itu tuh apa tuh? Itu menyakiti perasaan. Ya. Menyakiti perasaan itu. Maka Allah disesuaikan saja. Ya. Atau kita balik ke dusun. Nah, kita yang di Jambi mungkin berbarang kaget balik ke dusun, cerita sesuaikan saja dengan cerita orang dusun. Ya, atau cerita yang baik-baik boleh, cerita pengajian kita boleh, kami pengajian terus, motivasi kebaikan. Tapi cerita yang macam-macam tentang dunia ini apa lagi? Kadang-kadang cerita itu nambah otak pula. Ya. Orang belum pernah pergi ke mana itu? Jambi Paradise, menengok, bukan main otaknya dusun. Ya, di situ tuh ada ikan hiu katanya. Padahal situ cuma ikan biasa, Nah, itu kenapa orang dusun itu tidak pernah ke situ. Alek dusun ceritanya Jambi Paradise. Cerita bukan di situ ikan hiu banyak, padahal cuma ikan emas. Padahal cuma ikan lemak. Nah, hadirullah. Maka itu apa kita tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan hadirullah, ketahuilah bahwasanya apapun yang kita miliki pasti ada batasnya. Apapun, nggak mungkin selamanya. Ya, apapun berkuasa. Coba presiden paling lama di dunia ini berapa tahun? Kecuali raja sampai mati. Belum mati pun diracun orang. Belum mati dia diracunkan di. Nah, hadirullah ada batasnya semua. Tunggulah sampai batasnya. Firaun kuat, tenggelam. Ya, Firaun kuat, belum lagi apa-apanya presiden sekarang ini, belum apa-apanya
penguasa raja hari ini. Dulu Firaun membangun piramid. Ya, dulu Firaun punya segalanya. Tapi ternyata tenggelam. Ya. Nah, hadirullah. Artinya apa? Kekuasaan apapun levelnya, yang saya sebut dengan presiden tadi, yang saya sebut dengan raja tadi, itu apa? Kekuasaan yang tertinggi kan? Di sebuah komunitas di atas bumi ini, nah sekarang ini yang tertinggi itu apa? Raja, kan begitu kan? Yang tertinggi ya presiden. Artinya apa? Dari dulu sudah ada jabatan seperti ini. Ada raja dari dulu. Akhirnya mati juga. Ya. Akhirnya apa? Meninggal juga. Nah, hadirullah, maka tidak ada yang abadi. Ya, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Semuanya ada batasnya. Jabatan ada batasnya, rumah ada batasnya, ya. Kendaraan apalagi. Dan hadirullah, maka dari itu ya, kita harus ingat, mengingatkan kita semuanya. Saya pribadi dan kita semuanya ingat, kadang-kadang ada kita mencintai sesuatu kadang melebihi kadang-kadang. Nah, kita ingat, jangan-jangan ya, jangan-jangan sudah kita sayang-sayang betul, rupanya kita tidak bisa menikmatinya. Nah, hadirullah, maka itu kata Rasulullah SAW, "Fastasbir wal tahtasib." Ya, kata Rasulullah kepada utusan ini, nah katakan dengan Zainab itu, fal tasbir, maka sabar. Sabarlah. Tidak ada kata yang lain. Maka kalau kita datang ke tempat orang yang kena musibah, ya, kita mengatakan sabar. Nah, Khalaqal insan 'allamahul bayan.